sehat semua, ada deh kabarnya. Penuh dengan sukacita, ada deh kabarnya. Penuh dengan semangat karena hari ini, sore hari ini kita mau ibadah sekolah minggu, kita mau asik-asik sama Tuhan, kita mau bergembira sama Tuhan, kita mau siapin diri kita nih. Maka undang semuanya bangkit berdiri, kita mau siapin hati kita sebelum kita asik-asik sama Tuhan. Kita angkat lagu puji penyembahan Bapa di surga. Kita mau siapin diri kita, siapin hati kita. Sama-sama ini Bapa terus. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Dengan sungguh-sungguh kita mau mengatakan, naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar setia di sepanjang hidup. Adik-adik, kita mau pulang lagi sekian lagi. Kita mau berikan dengan sungguh-sungguh bersama Tuhan Yesus. Kita mau bilang, Bapa, Engkau sungguh baik. Haleluya. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku.
kalau di sore hari Tuhan, kami semua Tuhan Yesus sudah berkumpul dengan masing-masing Tuhan, kami sudah siap Tuhan Yesus untuk beribadah sekolah minggu Tuhan di sore hari Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan kiranya menyertai Tuhan rangkaian ibadah sekolah minggu ini Tuhan Yesus, dari awal, pertengahan hingga selesainya Tuhan. Biar Tuhan Yesus yang pimpin dan Tuhan Yesus boleh jaga. Biar Tuhan Yesus, Roh Kudus-Mu Tuhan boleh menyertai kami semua sepanjang ibadah Tuhan Yesus. Apa? Berdoa Tuhan Yesus, setiap alat yang kami pakai dan yang sinyal yang kami gunakan Bapak. Tuhan Yesus boleh berkati, terus boleh menyediakan yang terbaik Tuhan. Kami jauhkan Bapak setiap HP kami lemot Tuhan, atau alat kami lemot atau sinyal kami jelek Tuhan, kami jauhkan terus tengking, katakan, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Yang kiranya Tuhan, kami semua Tuhan Yesus yang akan bersekolah minggu di sore ini, kami beribadah dengan lancar, kami beribadah dengan sukacita, kami dengan penuh semangat Tuhan. Biar Tuhan Yesus bisa kami boleh Tuhan memuliakan nama Tuhan Yesus. Bapa di surga, ini kami Tuhan Yesus, kami siap Tuhan, kami siap Tuhan Yesus. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Satu. Haleluya, adik-adik. Sekarang siapa yang siap memuji Tuhan? Tunjuk tangannya. Yang siap memuji Tuhan, tunjukin senyumnya. Yang siap memuji Tuhan, kita lompat. 1, 2, 3. Haleluya. Oke, kita nyanyi Tuhan Allah di tengah kita. Tuhan Allah di tengah kita, besar, besar, serahkan dan kiranya dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita, besar, 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 besar. Tuhan Allah, Tuhan Allah di tengah kita, besar, besar, serahkan dan dirahkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita, besar, besar, haleluya. Adik-adik, kita masih mau bangkit berdiri, kita masih mau siap, kita masih mau semangat. Tapi sebelum itu coba kayaknya agak kurang renggang nih badan adik semua. Jadi coba kita ambil waktu 10 detik, kita mau stretching kayak gini, kita panasan. Terus ke kiri, terus lompat sekali lagi, saya bilang haleluya. 1, 2, 3, haleluya. Kita nyanyi Yesus idola. Yesus idolaku.
idolaku selamanya. Orang tak dapat melihat, yang penting berjalan. Yesus berkuasa, iblis dikalahkan. Oh, ya 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 ya, oh, ya 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 ya, tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Oke, kakak sih agak sedikit ngos-ngosan sih sekarang nih, agak sedikit sedikit berkeringat, tapi kakak nggak mau kakak doang nih yang keringetan, nggak mau kakak doang yang semangat. Kakak mau semua ada di rumah hari ini semangat ya kakak. Kita mau muji Tuhan, kita mau mendengar nama Tuhan, kita angkat lagi pujian lagi. Ayo tebak apa coba? Ada yang bisa tebak nggak? 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 Ayo apa? Ayo kita kasih lagu intronya. Aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebat. Sekali lagi, aku istimewa bukan karena katamu. Aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa karena Yesus berharga. Alkitab mengatakan aku istimewa karena Yesus dibeli bukan dengan emas perak, tapi apa Dede? Tapi darah Yesus. Sekali lagi, aku istimewa bukan karena katamu. Aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa bukan karena katamu. Aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Apa? Aku istimewa karena Yesus. Haleluya. Berharga. Alkitab mengajarkan apa Dede? Aku haleluya. Dibeli bukan dengan emas perak. Aku istimewa. Aku istimewa karena Yesus berharga. Alkitab mengajarkan aku istimewa karena Yesus dibeli bukan dengan emas perak. Tapi apa? Tapi darah Yesus. Apa? Tapi darah Yesus. Sekali lagi. Tapi darah Yesus. Haleluya. Adik-adik, gimana? Kita sudah meninggikan nama Tuhan, kita udah semangat banget tadi, kita yakin dan percaya Kudus sudah ada di sekeliling kita. Tapi sekarang kita mendengar yang bagian terbaik, kita mendengar firman Tuhan, kita mau turunin semangat kita mau ganti, kita mau ganti dengan kesiapan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Di rumah kita mau sungguh-sungguh akan pujian tiap perjanjian dalam Alkitab. Haleluya. Dan sungguh-sungguh adik-adik siapkan hati kita untuk matanya. Kita mau bilang haleluya, 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 haleluya. Setiap perjanjian dalam Alkitab
masalah yang baris ku punya, ku berharap cintanya Allah. Tak berjanjian aku punya. Kita musuh-musuh lagi ya deh. Tak berjanjian dalam kita, dan masalah yang baris ku punya, ku berharap cintanya Allah. Dan perjanjian aku punya. Haleluya, 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 haleluya. Ya deh, kita mulai pertama kita, tutup mata kita. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus yang baik, mengucap syukur, terima kasih untuk kesempatan di jalan Tuhan. Kalau kamu tadi Tuhan sudah semangat, Tuhan Yesus yang sudah meninggikan dan memuliakan nama Tuhan Yesus. Sekarang Tuhan, tiba saatnya kami ingin firman-Mu Tuhan Yesus. Kamu merapi Tuhan, kakakmu yang akan membawa firman ini, biar kiranya Tuhan boleh pakai kakak itu Tuhan, supaya bisa merapi Tuhan kami, memberkati kami dengan firman-Mu Tuhan Yesus. Lebih Tuhan, berkati setiap kami Tuhan Yesus yang mendengar firman-Mu Tuhan Yesus. Biar Tuhan kami boleh bukakan pintu hati kami Tuhan, kami boleh mendengar dan duduk diam dan fokus Tuhan Yesus, yang kami boleh mendengarkan dengan baik apa yang Kau akan sampaikan. Terima kasih. Untuk bungkus firman yang tamu Tuhan, kami siap mendengar, kami siap duduk diam. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Adik-adik yang siap dengan Tuhan katakan amin. Adik-adik, ketemu lagi sama Kaludi. Puji Tuhan, kita sekarang saatnya mendengarkan firman Tuhan. Tadi udah memuji Tuhan, sudah meninggikan nama Tuhan, bersuka cita. Nah, sekarang saatnya kita mendengarkan suaranya Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan. Walaupun Kaludi sih yang ngomongnya, tapi kasih dan kuasa dari Tuhan Yesus itu mengalir buat adik-adik pada sore hari ini. Ya, kita sama-sama hari ini Kaludi bawa firman Tuhannya, judulnya adalah Darah Sang Penyelamat. Wah, kayak pahlawan ya. Iya dong. Siapa sih penyelamat kita? Ayo, siapa? Siapa yang tahu? Wah, betul. Tuhan Yesus, dia satu-satunya juru selamat buat adik-adik, juga buat Kaludi. Ya kan? Nah, kita akan buka darah sang penyelamat. Siapa yang tahu darah? Nah, Anda tahu? Oh, mungkin adik-adik ada yang pernah kena luka, terus ada mengalir merah-merah. Oh, itu darah kak. Atau kena jatuh. Wah, aku berdarah kak. Atau kepentok. Aduh, aku berdarah kak. Nah, itulah darah. Setiap manusia punya darah. Ya, di dalam tubuh kita ini ada darah yang mengalir, banyak darahnya mengalir, ya. Jadi kadang kalau kita jatuh atau apa, itu luka akan keluar darah. Nah, setiap manusia mempunyai darah, karena darah itu adalah nyawa kita. Yuk kita baca sama-sama dulu ya ayatnya. Darah Sang Penyelamat di Efesus 1 ayat 7. Adik-adik udah siapkan Alkitabnya? Oke, Efesus 1 ayat 7. Kalau dipakai dulu senjatanya. Tarat. Nah, kita baca ya. Adik-adik baca di rumah sama-sama dengan Kaludi. Oke. Efesus 1 ayat 7. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan
kasih karunia-Nya. Sekali lagi, Efesus 1 ayat 7. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Oh, puji Tuhan. Kau dilihat juga ya bahannya. Penjelasannya adalah darah adalah nyawa. Setiap manusia yang hidup memiliki darah. Kalau manusianya udah mati, darahnya udah beku. Nah, kalau darah tidak mengalir atau manusia kekurangan darah, manusia bisa mati. Oke. Manusia dikatakan hidup kalau dia memiliki darah dalam tubuhnya. Karena darah itu ternyata ya fungsinya darah. Apa sih fungsinya darah? Darah itu mengalirkan oksigen. Adik-adik tahu oksigen? Buat napas kita. Masuk ke paru-paru, dibawa oleh darah, dan makanan juga dibawa oleh darah sehingga adik-adik yang tadinya kecil sekarang sudah mulai semakin bertumbuh, berkembang, besar, semakin pintar, semakin tinggi, semakin besar, ya kan? Semakin bertumbuh, bisa bergerak, bisa berlari-lari. Itu semua karena fungsinya darah yang sedang mengalirkan oksigen dan makanan dalam tubuh kita. Jadi adik-adik hati-hati ya, jangan sampai adik-adik jatuh atau terluka, apalagi sampai kekurangan darah. Kekurangan darah itu bisa mengakibatkan kelemahan. Bisa. Nah, kalau ini baru mau cerita sekalian firman Tuhan, sekalian kalau di kesaksian ya. Nah, kalau ternyata hampir 2 tahun itu sakit. Kalau adik-adik ketemu Kaludi kan kelihatan, oh mukanya masih tetap cantik sih, tapi pucat, warnanya nggak merah pocok-pocok kayak gini. Nah sekarang udah sembuh. Waktu itu sakit, warnanya pucat putih, kalau nggak kuning mukanya. Nah ternyata pas periksa ke dokter, Kaludi kekurangan darah. Wah, kekurangan darah. Karena kekurangan darah akibatnya oksigen di dalam tubuhnya Kaludi juga kurang, makanan di dalam tubuhnya Kaludi juga kurang buat pertumbuhan, buat badannya Kaludi. Akhirnya Kaludi jadi cepet capek, jadi lemah, jadi pusing. Baru jalan sedikit aja udah capek, udah ngos-ngosan. Terus jadinya jadi lemes, bawaannya pengen tidur. Aduh sakit. Pas cerita sama dokternya, kata ibu dokternya, waduh, Kaludi ini kekurangan darah, dan kalau dibiarkan terus bisa-bisa Kaludi masuk surga cepet-cepet. Kasihan Kak Oki nanti sedih kalau Kaludi cepet-cepet masuk surga. Adik-adik sedih nggak kalau Kaludi cepet-cepet masuk surga? Ternyata Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus mempertemukan Kaludi sama ibu dokter. Terus ibu dokter bilang, Kaludi harus ditransfusi. Artinya apa? Ditambah darahnya. Akhirnya Kaludi ditransfusi. Namanya transfusi, ditambah darahnya. Darahnya darah siapa nih? Darah orang lain. Tapi Kaludi udah berdoa di dalam nama Yesus, darah itu sudah disucikan. Masuk ke tubuhnya Kaludi. Akhirnya sekarang Kaludi udah sembuh, udah normal lagi. Lihat kan pipinya udah merah-merah kan? Tuh, tangannya Kaludi juga udah mulai merah-merah lagi. Dulu nggak pernah merah loh. Nah, puji Tuhan, akhirnya Kaludi sembuh. Karena apa? Ternyata darah itu penting adik-adik. Tanpa darah, manusia bisa mati. Karena ternyata sesuai dengan firman Tuhan, darah itu adalah nyawa. Manusia kalau kehilangan darah bisa mati. Karena darah adalah nyawa. Makanya adik-adik pernah dengar nggak? Atau pernah dikasih tahu nggak sama mama papa kalau kita nggak boleh makan darah? Karena darah itu adalah nyawa. Satu pelajaran yang kalau dikasih tahu hari ini di Kejadian 9 ayat 4 dikatakan bahwa darah itu adalah nyawa. Adik-adik nanti baca ya. Lalu dari awal kejatuhan manusia sampai perjanjian baru di Alkitab nih, di Alkitab yang adik-adik pegang, itu semua mengungkapkan tentang penumpahan darah. Waduh, kok darahnya ditumpah-tumpahin? Artinya apa? Untuk penebusan. Adik-adik ingat kan ceritanya
waktu Bapak Adam dan Ibu Hawa jatuh dalam dosa di Taman Eden, terus diusir dari Taman Eden. Sebelum diusir, dia kan telanjang, ya kan? Akhirnya dia sadar, aduh, aku malu ketemu Tuhan. Padahal biasanya dia nggak malu ketemu Tuhan, karena mereka sudah berdosa, mereka malu ketemu Tuhan. Aku nggak mau ketemu Tuhan, aku malu. Akhirnya mereka mencoba menutupi malunya dengan dengan daun pohon ara. Tapi nggak bisa. Akhirnya Tuhan sendiri yang menolong mereka, menyematkan kulit binatang untuk menutupi ketelanjangan Bapak Adam dan Ibu Hawa. Walaupun mereka tetap harus keluar dari Taman Eden. Kalau ada kulit binatang, berarti ada binatang yang disembelih, ya kan? Kalau namanya disembelih berarti ada darah yang tertumpah. Nah, mengerti adik-adik? Nah, kemudian setelah itu pada berjalannya waktu, kemudian manusia juga memberikan korban-korban, ya kan, kepada Tuhan. Ya, kalau adik-adik baca di Alkitab, di Perjanjian Lama itu ada korban Kain dan Habel, ada korban-korban di zaman Perjanjian Baru, di zaman Taurat. Semua harus ada darah yang tertumpah, ada binatang yang disembelih, ada domba, ada lembu sapi, ya kan, sampai ada merpati. Semua yang menjadi korban persembahan itu harus disembelih, harus dibunuh, harus diambil nyawanya, diambil darahnya, artinya dia mati, dia disembelih, diambil nyawanya, ditukar untuk penebusan dosa umat manusia pada zaman dulu. Nah, apa yang terjadi dengan zaman sekarang? Kemudian masuk ke Perjanjian Baru, tidak lagi memakai binatang, tetapi kehadiran Tuhan Yesus, dia hadir sebagai juru selamat. Tapi penumpahan darah tetap harus ada untuk penebusan dosa. Apa yang terjadi? Adik-adik pasti udah pernah tahu, udah pernah diceritain, ya kan? Mungkin yang adik-adik yang udah agak besar udah pernah nonton film Passion of Christ, ya kan? Aduh, lihat Tuhan Yesus disiksa. Tuhan Yesus ditangkap di Taman Getsemani, ditangkap, udah dipukulin, ya kan? Udah mengalirkan darah. Kemudian dia harus memikul salib. Kemudian dia harus dicambuk 39 kali. Tubuhnya sudah robek-robek. Darah sudah mengalir. Ya, dan dimaksimalkan pengorbanan Yesus, akhirnya mati di kayu salib. Darahnya berhenti. Darahnya mengalir terus. Sampai di kayu salib dia berkata, sudah selesai. Dan darah Yesus yang mengalir itulah yang menebus dosa. Kalau banyak dosa, adik-adik juga, ya kan? Adik-adik juga pernah nakal, kan itu dosa. Dan Tuhan Yesus satu-satunya yang bisa menyelamatkan umat manusia. Darah Tuhan Yesus yang telah menyucikan kita. Tanpa darah Tuhan Yesus kita tidak pernah bisa ditebus dari dosa. Wah, kalau nggak ditebus dari dosa artinya apa? Kita akan mati dan masuk neraka. Tapi karena Tuhan Yesus sudah mati, memberikan nyawanya, memberikan darahnya untuk dosa kita, untuk pengampunan. Firman Tuhan katakan untuk pengampunan kita. Dan apa yang terjadi? Kalaupun kita mati, kita akan masuk surga. Siapa yang ingat Yohanes 3 ayat 16? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Tuhan mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Artinya apa? Kita masuk surga, adik-adik. Kalaupun kita mati, kita masuk surga. Makanya tadi kalau dibilang, waduh, kalau tiba-tiba kalau cepet-cepet masuk surga, tapi nggak apa-apa. Tapi karena kalau dipercaya, kalau tetap masuk
Surga. Karena apa? Kalau dia pakai kepedean deh masuk surga. Iya dong. Kenapa nggak pede? Karena kalau dia sudah terima darah pengampunan penebusan dari Tuhan Yesus, darah sang penyelamat. Oke, kita lanjut ya. Apa ya yang berikutnya adalah, tadi adik-adik udah tahu ya, darah itu adalah nyawa. Darah penebusan itu darahnya Tuhan Yesus. Ada pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Matius 26 ayat 28. Artinya Kristus menyerahkan nyawanya ya, telah mencucurkan darah. Kalau kalian, kita baca dulu deh di Matius 26 ayat 28. Biar jelas ya. Matius 26 ayat 28. Nah, ini perkataan Tuhan ketika dia melakukan perjamuan terakhir dengan murid-muridnya sebelum Tuhan Yesus ditangkap. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Ya, darah Yesus sudah curahkan. Satu-satunya darah yang bisa mengampuni hanya darah Tuhan Yesus. Jadi kalau darah kita tercurah, kalau kita berdarah-darah, kita nggak bisa nyelamatin orang. Karena yang bisa menyelamatkan manusia hanya Tuhan Yesus, hanya darahnya Tuhan Yesus. Kenapa? Kok emang kita nggak bisa apa? Kan kita juga sama. Tuhan Yesus juga manusia waktu di dunia. Ya, sama-sama manusia, darahnya beda. Karena Tuhan Yesus tidak pernah berbuat dosa. Darahnya adalah kudus dan suci. Oke. Nah, darah Tuhan Yesus telah menebus kita dengan darahnya, dengan nyawanya. Ya, bukan dengan uang, bukan. Dengan harta benda, bukan. Tapi Tuhan Yesus menebus kita dengan, sekali lagi, dengan apa? Dengan apa? Darahnya. Artinya dengan nyawanya. Sampai Tuhan Yesus mati di kayu salib. Yang kita peringati pada saat perjamuan kudus. Nah, kalau dia juga ajarin adik-adik sekali lagi. Kalau adik-adik nanti nih kita udah mau offline, kita ada perjamuan kudus, adik-adik harus menghormati tubuh dan darah Yesus. Walaupun secara kasat mata nih yang dilihat cuma roti ya dengan air anggur, tapi itu adalah lambang dari tubuh dan darah Yesus. Makanya adik-adik gak boleh sembarangan makan, sembarangan belum berdoa, enggak. Harus berdoa sungguh-sungguh, mengerti setelah adik-adik berdoa itu adalah tubuh dan darah Yesus. Oke, adik-adik harus belajar menghormati walaupun secara kasat mata ya kan cuma roti dan anggur, tapi secara kuasa dia adalah tubuh dan darah Yesus. Dia bisa menyembuhkan adik-adik, dia bisa menyenangkan adik-adik. Kalau adik-adik lagi sedih, Roh Kudus akan menyenangkan hatinya adik-adik. Tapi adik-adik harus menghormati keberadaan kuasa di dalam perjamuan kudus. Oke? Adik-adik gak boleh sembarangan ya nanti ya. Kalau perjamuan kudus nanti kakak-kakaknya akan ajarin lagi. Oke, lanjut ya. Nah kalau di tadi kan cerita kalau dia mendapatkan transfusi darah, tambahan darah ya kan dari orang lain. Secara jasmani menyelamatkan Kaludi, iya dong, ya kan? Tapi itu hanya secara tubuhnya Kaludi jadi sehat lagi, ya kan? Tapi secara rohani kalau Kaludi meninggal, darah dia tidak menyelamatkan Kaludi. Darah dia tidak membuat Kaludi hidup kekal, hanya darah Yesus. Itulah makanya darah Yesus adalah darah penebusan. Ngerti adik-adik ya? Bedanya darah manusia seperti kita, darah biasa, dengan darahnya Tuhan Yesus. Punya kuasa penebusan dosa. Hal yang ketiga, tadi hal yang pertama adalah darah itu adalah nyawa. Hal yang kedua adalah darah sang penyelamat itu sanggup menebus dosa kita. Hal yang ketiga adalah, terus apa yang terjadi kalau kita sudah terima darah Yesus untuk menebus dosa kita? Ya kan? Tuhan Yesus sudah menebus dosa kita, terus apa yang terjadi? Hidup kita santai-santai aja? No, darah Yesus sudah mengalir dalam kehidupan kita. Waktunya kita
membagikan itu kepada orang lain. Seperti kalau kita donor darah nih, adik-adik tahu kan donor darah? Nah itu nanti kalian ada gambarnya juga nih, donor darah. Seperti tadi kalau diterima darah itu namanya menerima darah dari orang lain. Nah orang lain yang memberikan darah itu namanya pendonor darah. Nah dia memberikan donor darah. Nah kalau dia juga bisa donor darah kalau udah sehat, memberikan darah kalau dibuat orang lain. Nah secara rohani juga sama, ya kan? Kalau darah, kalau misalnya ini kalau didonorkan darah, kalau dia menyelamatkan orang juga, ya kan? Menyelamatkan secara jasmani tadi kalau dicerita. Nah secara rohani juga kita yang sudah terima darah Yesus, kita harus membagikannya kepada orang lain. Gimana caranya bagi-bagi darah Yesus, Kak? Pertanyaannya gitu ya. Pertanyaannya gitu, Kak gimana caranya bagi-bagi darah Yesus? Aku aja nggak lihat darah Yesus. Secara rohani kita dengan iman kita percaya bahwa kita sudah ditebus oleh darah Yesus. Gimana kita membagikannya? Kita bersaksi sama teman-teman kita, sama keluarga kita, sama mama, papa, adik, kakak, atau mungkin siapapun yang kalian temui. Kalau Tuhan bilang bersaksi, nyatakan kasih tuh Tuhan, katakan bahwa Tuhan Yesus sudah mati untuk mereka juga. Tuhan Yesus darahnya sudah tertumpah. Firman Tuhan katakan untuk semua orang. Jadi mungkin orang itu belum pernah mendengar firman Tuhan. Ini waktunya kita ceritakan. Adik-adik mungkin ketemu teman-temannya, ceritakan. Tuhan Yesus juga sudah mati loh buat kamu. Darahnya juga udah tertumpah loh buat kamu. Wah, tapi Kak aku gak berani kalau bersaksi, Kak. Nanti aku dimarahin, nanti aku gak ditemenin. Sebelum bersaksi ataupun setelah bersaksi, berani atau tidak berani adik-adik untuk bersaksi, adik-adik bisa ngomong atau tidak bisa ngomong ke teman-temannya untuk bersaksi, adik-adik bisa berdoa, ya kan? Kalaupun adik-adik nggak berani ngomong, adik-adik bisa doain, minta Tuhan berikan keberanian buat adik-adik bersaksi, atau minta Tuhan berikan kemurahan juga keselamatan buat orang-orang yang adik doakan, ya kan? Misalnya adik-adik mendoakan, aduh teman aku nih, aku mau dia juga selamat, mereka juga harus terima keselamatan, ya. Kalau dia juga punya keluarga yang belum terima Tuhan Yesus, belum mengenal Tuhan Yesus, belum terima keselamatan dari Tuhan Yesus, apa yang harus kalau dilakukan? Kalau dia harus bersaksi, menyatakan kasih Tuhan, menyatakan kebenaran Tuhan, dan kalau dia juga harus berdoa, mendoakan mereka supaya mereka juga dilembutkan hatinya, bisa menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, supaya kita sama-sama masuk surga. Ya, seneng nggak? Kita aja kalau ngumpul seneng, ya kan? Semuanya sama-sama masuk surga, seneng nggak? Seneng dong. Ada yang seneng temannya masuk neraka? Enggak lah, kasihan, ya kan? Kita aja nggak mau masuk neraka, sama teman-teman juga sama, pasti nggak mau masuk neraka. Jadi mau masuk surga, caranya gimana? Kita yang udah duluan diselamatin sama Tuhan Yesus, kita harus berdoa untuk mereka. Adik-adik bisa? Sediakan waktu untuk doakan mereka. Dalam doanya adik-adik sebut nama mereka, ya. Oke, bisa adik-adik? Kita harus belajar untuk mengasihi mereka seperti Tuhan Yesus sudah mengasihi kita. Kita juga membagikan kasihnya kepada orang lain supaya orang lain juga mengasihi Tuhan Yesus. Nah, itu kesimpulannya adik-adik. Adik-adik mengerti bahwa Tuhan Yesus sudah mengasihi kita, ya, sudah menebus dosa kita. Sekarang waktunya kita menyatakan firman Tuhan, menyatakan penebusannya Tuhan Yesus kepada orang lain supaya mereka juga diselamatkan, ditebus dosanya seperti kita, dan mereka juga mengasihi Tuhan Yesus. Haleluya. Mereka bisa menerima kasih dari Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Oke, kalau dia nggak panjangkan firman Tuhannya atau udah terlalu panjang ya Kak? Puji Tuhan. Semoga adik-adik bisa mengerti ayat hafalannya Efesus 1 ayat 7. Adik-adik ingat ya. Walaupun sekarang mulai minggu besok nih kita akan offline. Jadi adik-adik boleh ke gereja sekolah minggu jam 8 pagi. Hanya baru ada ibadah sekolah minggu pagi jam 8 pagi. Nah,
walaupun nggak ketemu Kak Ludi, nanti adik-adik mungkin ditanya, ayat hafalannya apa adik-adik? Ayat hafalannya adalah Efesus 1 ayat 7. Oke, kita baca sama-sama terakhir ya. Kita baca sama-sama. Oke. Mana dia ya? Mana dia? Ini dia. Efesus 1 ayat 7. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Haleluya. Itulah darah Sang Penyelamat buat hidup kita dan semua manusia. Haleluya. Kita mau berdoa, semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Ya, ikut kalau berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan sudah mati, memberikan darahnya dan nyawanya untuk kami, untuk menebus dan mengampuni dosa kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau selalu menjadi Tuhan dan Juru Selamat buat setiap hidup kami masing-masing. Dan kami mau juga menyatakan kebaikan-Mu dan kasih-Mu kepada teman-teman kami, kepada keluarga kami, supaya mereka juga diselamatkan seperti kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami terima berkat firman-Mu dan darah yang menyelamatkan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Penyelamat satu-satunya. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, sampai jumpa di offline. Dan satu lagi adik-adik, setiap Sabtu kita tetap ada ibadah online seperti ini di YouTube. Oke adik-adik, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, sekarang kita di penghujung ibadah kita. Kita sudah tadi dengan semangat, kita sudah memuliakan nama Tuhan, kita sudah meninggikan nama Tuhan, kita sudah juga mendengarkan apa yang terbaik firman Tuhan di samping kakak. Sekarang tiba saatnya kita mengakhiri ibadah ini. Maka minta semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, dan mengucap syukur, berterima kasih Tuhan, kalau rangkaian ibadah sekolah minggu di sore hari ini boleh berjalan dengan baik, berjalan dengan sempurna Tuhan, setelah Tuhan mengundang Tuhan Yesus. Kami terima kasih kalau Allah Roh Kudus telah menyertai kami Tuhan di sore ini. Bapak, biarlah Tuhan Yesus pujian-pujian dan penyembahan yang kami naikkan Tuhan Yesus itu boleh menjadi kemuliaan nama Tuhan, pujian dari kami Bapa. Tuhan juga terima kasih kalau kami sudah mendengar firman-Mu Tuhan Yesus. Biarlah kiranya Tuhan, firman Tuhan yang telah kami dengar boleh tertanam Tuhan Yesus di hati dan pikiran kami, dan kami Tuhan boleh melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari Bapak. Tuhan Yesus yang baik, memberkati setiap aktivitas dari kami semua Tuhan Yesus. Boleh memberkati dan menyertai aktivitas dari adik-adik Tuhan sekolah minggu Tuhan Yesus, baik dalam sekolah, dalam aktivitas harian Tuhan Yesus. Berkati ke orang tuanya Tuhan dalam pekerjaan dan aktivitas Bapa, dan tidak lupa juga Tuhan Yesus pada kami Tuhan guru-guru sekolah minggu. Terus boleh berkati kami semua Tuhan. Tuhan boleh buat berhasil apa yang kami lakukan semua. Biarlah Tuhan apa yang kami lakukan bersama kami itu boleh menyenangkan hati Tuhan, dan terlebih Tuhan itu boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan melalui kami Tuhan Yesus, kami boleh menjadi berkat di sekitar kami. Mengucap syukur terima kasih, berdoa Tuhan Yesus jika ada adik-adik Tuhan Yesus dari sekolah minggu, guru sekolah minggu Tuhan, atau orang tua dari sekolah minggu Tuhan Yesus yang sedang mengalami kesusahan Tuhan Yesus, yang sedang mengalami sakit Bapa, dalam kondisi kelemahan Tuhan, kami berdoa sekarang Tuhan Yesus, yang kira boleh sembuhkan Tuhan
setiap sakit penyakit yang boleh dilalui Bapa, Tuhan boleh kuatkan Tuhan Yesus setiap kelemahan di hati Bapa. Biarlah Tuhan Roh Kudus-Mu saja yang boleh menyertai kami semua Tuhan Yesus, dan Tuhan hanya oleh bilur-bilur-Mu saja Tuhan Yesus Tuhan boleh menyembuhkan setiap penyakit yang ada. Kami doakan semua Tuhan Yesus di dalam nama Tuhan Yesus Bapa, supaya biarlah Tuhan Roh Kudus boleh memberkati Tuhan. Mengucap syukur terima kasih untuk hari Tuhan Yesus, untuk semua yang boleh lakukan Bapa. Biarlah Tuhan ibadah kami di sore hari ini Tuhan Yesus boleh memuliakan dan meninggikan nama Tuhan. Mengucap syukur terima kasih. Kami akhiri sekolah minggu di sore hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua adik-adik yang sudah diberkati, katakan amin. Adik-adik, sampai ketemu di minggu depan dengan kakak-kakak yang lebih kecil lagi, dan Tuhan Yesus memberkati. Dadah.